Kalau kita misalnya mau menyerah gitu kan, kenapa bu, apa yang di pikiran ibu selalu gitu. Bagus dia, bagus. Ya, kalau nama saya Willy Anggiat Parapat, umur saya 31 tahun. Dharma Simbolon, usia 30 tahun. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menikah Bapak dan Ibu? Jalan 5 tahun. Iya kan? Iya, ya, jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Ya. Sebelumnya banyak sebenarnya. Jadi 1 tahun pertama belum ada program apa-apa. Ya biasalah kalau misalnya belum dikasih momongan, ya kita berpikirnya kayak honeymoon aja dulu gitu. Nah di tahun kedua baru mulai semuanya, mulai program tradisional, dokter, semuanya dicoba selama 3 tahun ya. Iya, kurang lebih 3 tahun. Di tahun kedua sampai keluar kota untuk tradisional. Pernah udah sempat telat ya Dik ya. Iya. Udah 10 hari ya. Malamnya kami doa, besoknya rencananya mau beli tes PE, pagi-paginya datang. Iya. Terus pergi lagi. Masih belum belum nyerah. Iya. Masuk umur perkawinan tahun yang ketiga, orang tua udah mulai ikut nih nawari. Pergi ke sana berobat tradisional. Pergi ke dokter sana. Ini gitu. Pergi ke dokter ada di tebing yang bagus katanya. Ada yang di Setiabudi. Kami ikuti semua. Sampai pada suatu saat telat juga 13 hari. Dan kami masih acuh, udah biar aja dulu, nggak usah diperhatikan. Tapi kayak mana ya kan, udah rindu, tetap juga malamnya berdoa juga. Ambil tes P, beli tes P paginya, cek 2 kali, tetap garis 1 ya Dek, negatif. Dan siangnya datang, situ udah mulai kecewa. Kenapa belum dikasih-kasih, kenapa gini, nggak tahu kenapa. Pas scroll Instagram muncul seminarnya. Pertama aku yang ngotot nih, Bu. Iya. Ayo seminar Dek, nggak ada gunanya itu katanya. Iya. Dan itu kalau nggak dikasih mau apa dibilang. Udah capek. Udah nggak apa-apa, seharus limpulnya dapat makan. Kalaupun nggak berhasil, balik modal kita, aku bilang. Iya. Awalnya kayak gitu, biar mau. Nggak ada capeknya nanti kita ngikut, nggak ada gunanya itu bang. Udah pergilah, aku bilang. Nggak mau juga. Terakhir aku ngomong ke orang tua biar dibujuk dia mau kan. Terakhir maulah dia. Pergilah kami ke sana. Rupanya rame nih kan. Kami pun terkejut loh. Rupanya bukan kita aja deh, banyak rupanya yang nunggu. Iya. Maju satu-satu pengasih pengalaman kan, ada yang udah 13 tahun. Iya. Ada rupanya dia yang sel telurnya nggak ada. Rupanya spermanya lemah. Ada yang rupanya lebih parah dari kita. Iya. Dari situ mulai ada lagi semangat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kami udah ikut nih, harus sah dulu. Gini kok lama yang ngasihnya, padahal ada orang nggak sah, main brojol-brojol lagi banyak kan. Sempat kecewa juga sama yang di atas. Kok kayak gini ya, apa yang salah gitu. Kami tanya, dokternya mana yang bagus nih Bu? Semua bagus katanya. Kalian sudah berapa lama? Tanya. Sudah 4 tahun Bu. Kebetulan kami sama-sama anak pertama. Jadi terus didesak, udah capek lah. Memang orang tuh rindu jadi opung, kami pun rindu jadi bapak dan mama. Terakhir itu konsultasi sama Kak Nana itu, dibilangnya lah, cobalah sama dokter Bin. Biasanya kita berdoa, banyak yang berhasil katanya. Nggak pikir panjang, ya kami DP. Iya, pada saat itu. Iya, pada saat itu. Habis itu masih ada juga pertimbangan, kalau gagal bang, udah habis banyak katanya. Inilah usaha kita yang terakhir kurasa, aku bilang lah kan. Terakhir kami mulainya di awal bulan 6 ini. Kami DP-nya April, mulainya mulai Juni kalau nggak salah. Ya. Saya dari Medan, kau deh dari iyalah dari Toba lah. Dari Toba. Bapaknya dulu nih yang tahu info seminar. Iya. Tahun 2000 berapa itu Pak? 2024 Romo Kartini. Kemarin situ rame, terus kami terkejut, kok rame kali nih gitu. Ya, kami kira kan paling 20 orang ya nih. Iya gitu, ternyata rupanya penuh. Kok penuh ballroomnya gitu. Bagus seminarnya. Semuanya dijelaskan secara detail. Dokter-dokternya juga satu persatu ngasih seminar. Kita ada sesi tanya jawab, dijawab sangat-sangat jelas gitu loh. Terus positif selalu responnya gitu. Jadi kita pun semangat mendengar, oh iya ada harapan nih gitu. Jadi sebenarnya kan Kak, udah aku daftar dulu baru aku izin sama dia. Jadi aku gini, kalau nggak pergi dia udah rugi lagu 100 limput gitu pikirku.
Memang sama sekali nggak tahu apa-apa sih. Memang kami tinggal di Medan, tapi nggak terlalu ini ya. Iya, karena orang Iya. menjurkannya kan keluar. Iya, lewat seminar itulah tahu jelas gitu. Jadi lewat seminar itu kami lihatlah Instagram HFC, barulah kami scroll, kami oh ini gitu. Penyuntikan dia dicek terus di hari kedua. Bulan 7 Juli ya? Iya, iya sepertinya iya Iya. kayaknya. Di bulan Juli ibu mungkin stimulasi sel telur sampai ibu OPU ya kan 2 minggu Iya. kemudian. Iya benar. Iya. Lalu itu kan OPU bapak diambil sel spermanya mungkin kalau dibutuhkan disitulah dikawinkan ya kan? Iya. Nah untuk hasil embrionya berapa yang dihasilkan? Kemarin itu 6. 6. Iya, Hasil kelasnya akhirnya. Iya, 6 hasil akhirnya. Ya kelasnya good. 6 ya. Yang ditanam ke rahim ada berapa? Ada 2. Ada 2. Dan puji Tuhan jadi dua-duanya. Nah, iya. Beta HCG-nya lumayan tinggi ya, di 788,8. Susternya juga bilang kayaknya ini kembar deh, tapi kaminya kembali lagi Kak karena udah biasa kecewa kan. Ya, tunggu dokter aja lah. Bahkan kami nggak tes pack sama sekali loh. Sampai itulah batasnya gitu, nggak tes pack. Jadi dibilang dokter kami tahu benar-benar hamil itu dengar detak jantungnya. Gimana perasaannya Pak waktu mengetahui hal itu? Ya pertama USG pertama ini kan Kak, kami dari rumah udah udah nyusun rencana, harus kita rekam deh, harus kayak gini Iya. karena kan kami mikir yang penting hamil, mau 1 mau berapa udahlah rezeki gitu. Iya. Berhasil gitu. Iya. Pas sudah muncul kamera udah standby nih Kak, udah dengar detak jantung yang 1 kan, udah mau diangkat kamera, rupanya dokter Bin cepat kali, ada 1 lagi, nangislah kami dua-dua, nggak jadilah kami abadikan yang pertama itu. Jadi ditanya orang tua, mananya videonya? Kami jawabnya gini aja lah, nggak konsumsi publik yang pertama kali kami ajak. Padahal sebenarnya nggak Gara-gara itu kami nangis di dalam, nggak bisa, nggak tahu lagi mau ngapain, iya. Karena dibilang dokter kembar. Kalau aku Kak, aku ikutin apa yang dibilang dokter itu, aku ikutin semaksimal mungkin gitu. Kalau dibilang suntik ya suntik, dibilang ini ya ini gitu. 3 bulan pertama Dek masalah makan ya, Ya, harus sup ya, harus sop katanya ya. sop gabus. Ya, Ya. gitu. Paling berkesan gitu dengan dokter Bin atau ucapan dokter Bin yang paling diingat di hatinya atau hal-hal kejadian lucu gitu mungkin ada yang Pernah kami kan nanyanya, karena kan grade yang paling bagus itu ada, padahal yang ditanam grade B, Dek. Iya, yang good lah. Yang good. Jadi ditanya istri, dok, ini berhasil nggak? Loh, jangan tanya saya lah, berdoa sama Tuhan. Kalau kata Tuhan hamil tuh, kalau kata Tuhan enggak, kita harus berserah sama Tuhan. Mungkin itu paling berkesan. Jadi kayak lebih peduli lah, lebih aware lagi. Kayaknya itu kayak tamparan, karena kan udah sempat kian di PHP-in berapa kali kan, udah sempat percumanya ibadah rajin-rajin, nggak dipandang juga awak baik. Jadi kayak gitu, neng orang kan dia jarang, udah 4 anaknya, awak rajin, 1 pun tak dikasih-kasih, cuma model PHP aja 10 hari telat, 14 hari telat, baru mau beli tes besok paginya ke Indomaret, udah datang tamunya. Kadang jadi kayak gitu juga. Kalau aku paling berkesan yang dibilang dokter kayak gitu, kayak kok dokter ini yang ingatkan ya gitu. Sampai sekarang ingat banget lah, Tuhan itu baik sama kamu. Jangan berhenti berbuat baik. Dia selalu positif loh. Bagus dia. Kalau kita misalnya mau menyerah gitu kan, kenapa bu, apa yang di pikirannya bu? Selalu gitu. Bagus dia, bagus. ada nggak yang mau disampaikan untuk dokter Bin sama suster-suster yang menangani? Kalau untuk dokter Bin dan tim AFC, saya ucapkan banyak terima kasih. Tetaplah menjadi berkat untuk siapa aja, tetap ramah, agar semua pasien pun tenang untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada tim. Terima kasih dokter. Terima kasih. Akhirnya aku punya anak 2 dok. Terima kasih. Untuk semua tim, terima kasih. Di klinik juga ramah, semuanya informatif. Jadi semoga HFC juga tetap berkembang ya. Kalau 1 sampai 10 program di HFC berapa nilainya? 10. 10. 10 ya. 10.
10. Sebenarnya nggak 10 karena kesempurnaan Tuhan hanya milik Tuhan. Ini 10 aja lah. 10 aja. 10 aja lah. Karena Tuhan, Dr. Bin selalu melibatkan Tuhan. Iya. Tetap berdoa kan. Iya.